Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan. وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. أما بعد. Alhamdulillah, sahabat BQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua yaitu nikmat sehat dan kita dapat berjumpa kembali, yaitu pada sore hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dan juga kita mengkaji yang namanya ilmu syar'i. Sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan pengorbanan beliau sehingga kita dapat menikmati yaitu nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Maka sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari sudah kita lalui. Ketika di awal masuk pada bulan suci Ramadan, kita semarakkan yang namanya marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan, yaitu selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan penuh kasih sayang, ampunan, dan bulan suci. Maka telah kita lalui setengah daripada bulan suci Ramadan. Banyak ulama mengatakan, mahlan ya Ramadan, yaitu janganlah bersegera wahai bulan Ramadan, karena kami belum yaitu meningkatkan amal ibadah kita dan menambah lagi amal ibadah kita. Jadi jangan sampai yaitu bercepat bersegera wahai bulan suci Ramadan. Sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh berkah ini hendaklah kita yaitu selalu menambah amal ibadah kita, karena ladang daripada pahala-pahala telah Allah Subhanahu wa taala siapkan ketika di bulan suci Ramadan. Maka yang biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan satu kali, kita bisa khatamkan di bulan suci Ramadan ini berkali-kali. Dan juga yang setiap harinya itu menjaga salat rawatib, menjaga salat awabin, menjaga salat yaitu nafilahnya, maka ketika bulan suci Ramadan ini kita tambah lagi, karena ini sudah yaitu setengah daripada bulan suci Ramadan di setengah pertengahan kedua, supaya kita ketika keluar daripada bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan athar dan mendapatkan banyak pahala dari yaitu apa yang telah kita kerjakan. Maka sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir yaitu ketika kita bangun tidur, maka kita masih bisa menghirup udara, masih bisa menghirup oksigen, dan juga masih kita bisa gerakkan badan kita sehingga kita mampu untuk berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yaitu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bima'rufin sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi min dhalika rak'atani yarka'ahuma min ad-duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hendaklah masing-masing dari kita ini bersedekah untuk setiap ruas tulang ataupun sendi-sendi yang ada pada diri kita.
Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan sehat kepada kita sehingga kita mampu menggerakkan badan kita, maka dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah mensedekahkan dari setiap ruas atau sendi kita ini sedekah. Maka setiap bacaan tasbih itu sedekah, dan setiap bacaan tahmid itu sedekah, dan setiap bacaan tahlil itu sedekah, dan setiap takbir pun itu sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan itu pun sedekah, dan melarang daripada kemungkaran itu pun sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah kita mengerjakan 2 rakaat salat duha. Itu sudah mencukupi daripada kita bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita yaitu nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum. Dan apabila kita ini mensyukuri nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat kepada kita, kita syukur dengan yaitu melakukan salat 2 rakaat duha, maka itu sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita dan akan menambah nikmat daripada nikmat sehat tersebut. Sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu-waktu kita harus sempatkan daripada yang namanya salat duha, karena salat duha ini kita amalkan sedikit akan tetapi faedahnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis qudsi, "Anillahi azza wa jalla annahu qala." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berkata dalam hadis al-qudsi, "Ya ibn Adam, irka'li min awwalin nahar 4 rakaat akfika akhirahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Maka sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan nikmat sehat, dan juga jika kita mengamalkan salat duha, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita, begitu juga akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Orang ketika di masa hidupnya dia selalu menjaga amalan-amalan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan ibadah salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Akan Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya, karena di dalam doa salat duha itu adalah doa ketika kita meminta rezeki kepada Allah supaya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan itu rezeki yang halal. Maka seyogianya bagi kita seorang muslim harus atau semaksimal mungkin kita yaitu jaga salat duha kita di rumah, di masjid, di kantor. Apa susahnya hanya 2 rakaat, maka itu sudah mensedekahi seluruh yaitu persendian yang telah kita gunakan untuk bekerja, bergerak, mencari nafkah dan lain sebagainya. Sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini hendaklah kita tingkatkan lagi amal kita supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala salati duha illa al-awwab. Qala wa hiya salatu awwabin. Tidaklah seseorang selalu menjaga salat duha kecuali dia tergolong sebagai orang yang bertaubat atau awwabin, yaitu orang yang selalu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang tak luput dari banyak khilaf dan dosa, hendaklah kita menjaga salat duha supaya kita tergolong daripada awwabin, orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan suci Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan yaitu karunia-Nya dan berikan taufik sehingga kita dapat mendapati yaitu Lailatul Qadar. Allahumma amin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan puasa, qiyamul lail, ghaddul basar, hifdzul lisan, wa tilawatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju ridha-Nya. Sekian dari kami, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari diri pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.